Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kita nikmat kesempatan kesehatan hingga saat ini. Yang kedua, salawat berangkaikan salam tak jenuh dan tak bosan marilah kita hadiahkan kepada ruh junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati dosen pengampu Bu Mawaddah Warahmah Azhari, dan kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Teknik Preferensian dan Sitasi dengan Software Mendeley. Dan pembacaan makalah yang pertama akan dibawakan oleh teman kami, yakni Ustadz Safrizal. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil makalah kami yang kami ambil judulnya Pengelolaan Referensi dan Sintasi dengan Software Mendeley. Baik, saya akan membaca langsung isinya, yaitu A. Ketika dalam penulisan karya tulis ilmiah merupakan karya tulis yang disusun sedemikian rupa secara runtut dan sistematis, mengikuti aturan keilmuan yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan berlandaskan teori dan metode-metode ilmiah. Karya ilmiah biasanya berisikan data, fakta, metode dan solusi mengenai suatu permasalahan yang diangkat. Selain itu, penulisan karya tulis ilmiah haruslah berlandaskan pada etika dan norma yang berlaku pada kalangan peneliti dan akademisi. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang merupakan nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Etika juga berkaitan dengan akhlak atau moral yang baik dan buruknya. Nilai dan norma bersumber dari agama yang mengatur perilaku manusia yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Sedangkan kode etik karya tulis ilmiah merupakan seperangkat norma yang perlu diperhatikan dalam penulisan karya ilmiah. Norma ini berkaitan dengan pengutipan dan perunjukan perizinan terhadap bahan yang digunakan dan penyebutan sumber data atau informan. Berikut hal-hal yang harus menjadi perhatian bagi para peneliti dan kalangan akademisi dalam penulisan karya tulis ilmiah, di antaranya A. Etika, B. Kejujuran, C. Objektiva, D. Legalitas, E. Integritas, F. Ketelitian, G. Keterbukaan, dan H. Ketanggung-jawaban sosial. Selain itu, ada berbagai macam jenis pelanggaran publikasi ilmiah, di antaranya sebagai berikut. A. Plagiarisme, tindakan menyalin sebagian atau seluruh isi hasil karya orang lain, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, tanpa mencantumkan sumber yang didapat untuk penulisan karya tersebut, sehingga seakan-akan karya tersebut merupakan murni dari hasil penelitian diri sendiri. Baiklah,
Hanya ini saja presentasi dari saya, dan pembacaan presentasi yang kedua yang akan dibacakan oleh Ustadz Irfan. Kepada Ustadz Irfan kami persilahkan. B. Fabrication, pemalsuan hasil penelitian dalam bentuk karangan, catatan, dan mengumumkan hasil penelitian tanpa pembuktian telah melakukan proses penelitian. C. Falsification, pemalsuan data penelitian dengan cara memanipulasi bahan penelitian, peralatan atau proses, mengubah atau tidak mencantumkan data atau hasil sedemikian rupa sehingga penelitian itu tidak disajikan secara akurat dalam catatan penelitian. D. Exploitation, pemerasan tenaga peneliti dan pembantu peneliti. Misalnya, peneliti senior memeras tenaga peneliti junior dan membantu peneliti untuk mencari keuntungan, kepentingan pribadi, mencari dan memperoleh pengakuan atas hasil kerja pihak lain. E. Injustice, perbuatan tidak adil secara peneliti dalam pemberian hak kepengarahan dengan cara tidak mencantumkan nama pengarah dan atau salah mencantumkan urutan nama pengarang sesuai sumbangan intelektual seorang peneliti. F. Intended careless, kecerobohan yang disengaja dapat berupa tidak menyimpan data penting selama jangka waktu sewajarnya, menggunakan data tanpa izin pemiliknya, tidak mempublikasikan data penting atau menyembunyikan data tanpa alasan yang dapat diterima. D. Duplication, pempublikasian temuan-temuan sebagai temuan asli ke dalam lebih dari satu saluran tanpa ada penyempurnaan, pembaharuan isi data, dan atau tidak merujuk publikasi sebelumnya. F. Manipulation, tindakan curang baik data, teori, dan hasil riset demi memenuhi hipotesis, proposi, dan tujuan yang ingin dicapai. Menurut Lako 2016, karya ilmiah memiliki peran strategis dan krusial dalam upaya pembentukan dan peningkatan jabatan akademik dosen, kualitas akademik dosen, citra dan reputasi institusi, akreditasi program studi, akreditasi perguruan tinggi, dan peringkat perguruan tinggi. Hal ini memberikan multiplier efek terhadap pengakuan dan apresiasi pemerintah, masyarakat, dan industri sehingga akan memberikan dampak positif terhadap jumlah mahasiswa dari pertumbuhan institusi. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudara kami Ustadz Miftah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Irfan. B. Pentingnya penggunaan media pengelola referensi dan sitasi. Referensi manager atau manajer referensi atau pengelola referensi berfungsi sebagai alat bantu pencarian, penyimpanan, dan penulisan dalam membuat karya tulis ilmiah. Fungsi pengelola referensi ini memungkinkan penulis untuk mencari literatur yang relevan, menyimpan referensi dan informasi bibliografi pada database, serta membantu penulisan sitasi dan referensi atau daftar pustaka dengan mengikuti format tertentu, semisal APA, IEEE, dan lain-lain. Dengan adanya media pengelola referensi ini dapat menampilkan fakta, data yang akurat, valid, dan relevan. Selain itu harus dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat dan para pemilik informasi peneliti lainnya. C. Jenis-jenis aplikasi software atau software pengelola referensi dan sitasi. Ada berbagai macam jenis pengelola referensi yang banyak digunakan seluruh dunia, yaitu EndNote, Zotero, Mendeley, Notos, dan Revox. Nah, mungkin sampai sini yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Erwin. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami mengucapkan kepada Al-Ustaz Miftahur Rahman pemakalah sebelumnya. Di sini kami akan menyampaikan kesimpulan daripada hasil makalah kami ini. Jadi kesimpulan daripada hasil makalah kami ini, yang pertama ialah karya tulis ilmiah merupakan karya tulis yang disusun secara sistematis, yang mengikuti aturan-aturan keilmuan yang dibuat. Yang kedua yaitu etika. Apa itu etika? Etika berasal dari kata etos.
yaitu dalam bahasa Yunani. Apa itu etos dalam bahasa Yunani? Kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, yaitu merupakan nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Yang ketiga, kesimpulan yang ketiga ialah fungsi pengelolaan referensi. Ini memungkinkan penulis untuk mencari literatur yang relevan, menyimpan referensi dan informasi pada database, serta membantu penulisan referensi dan sitansi dengan mengikuti format yang tertentu. Jadi kesimpulan yang keempat ialah Mendeley merupakan perangkat lunak atau software yang berfungsi sebagai pengelola referensi dan sitansi. Mendeley juga menjadi perangkat lunak. Mendeley juga menjadi wadah bagi para pelaku akademik sosial. Dengan demikian dengan mudahnya kita dapat berbagi informasi pengetahuan sesama mahasiswa, dosen, peneliti dari seluruh penjuru dunia dengan mengembangkan jaringan akademik. Mungkin cukup sekian kesimpulan daripada makalah kami ini. Kami kembalikan kepada moderator, yaitu Al-Ustadz Az-Zuwarni. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami kelompok 8. Jikalau ada kata-kata kami yang salah, mohon dimaafkan. Hakadha minni, ila liqa' ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.